Inilah kerinduan kami Bapa di surga. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kiranya Engkau mencurahkan kuasa-Mu, kasih-Mu, Roh-Mu yang kudus bagi kami Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Izinkan firman itu mengubah kita. Pasti saudara punya banyak kesaksian. Kalau saya kasih kesempatan, saudara akan cerita apa yang kamu alami dengan firman. Dan saya mau bilang itu paling benar. Firman di atas semuanya. Nah, dari bulan Mei sampai hari ini, kira-kira setelah saudara baca-baca pagi tiap hari, kembali ke back to the Bible kayak gitu.
ketemu nggak siapa sih sebenarnya Yesus? Menurut Alkitab gitu. Dia tuh siapa sampai saya mau taat sama dia? Ternyata Alkitab bukan tentang Musa, Abraham, Daud, atau siapa saja. Selama itu manusia, bukan tentang mereka. Tokoh-tokoh yang ada di Alkitab itu kayak pemain-pemain. Kalau ada panggung drama, ini pemain-pemain yang tampil di panggung. Dan Alkitab sangat jujur, dikasih lihat segala keterbatasan, kekurangan, dan semuanya. Alkitab nggak nutup-nutupi. Tapi di balik semua orang-orang yang tampil itu, sebenarnya Alkitab cuma mau bicara satu hal, hanya tentang Yesus. Yang di perjanjian lama dia seperti tersembunyi, dia keluar dalam bentuk-bentuk yang lain, ya, simbol-simbol yang lain. Tapi di perjanjian baru dia menyatakan dirinya buat kita. Nah, saya mau bahwa kenapa saya datang dengan tema ini. Karena hari ini, bukan hari ini, tahun ini. Jadi nanti November kita ulang tahun yang ke-30. Itu dari sisi usia sebenarnya kita sudah sangat dewasa. Sangat dewasa. Itu keputusan saudara mau menikah lah segala macam gitu. Level kita dalam hubungan dengan Tuhan itu mulai dari anak. Kalau anak saudara cuma rasa kasih, pelukan segala macam. Nah kalau sampai sahabat, anak sahabat itu bicaranya udah beda. Itu kalau kita pakai manusia itu kamu sudah duduk di satu usaha, bisnis, kerjaan, diberi kepercayaan, itu belum selesai, bahkan puncaknya nanti kamu disebut kekasih. Wow, tahu enggak kita makhluk kekal. Kalau saudara baca firman, saudara baru ngerti bahwa ternyata sejak awal manusia nggak diciptakan untuk mati. Nah, dosa membuat kita mati. Itu sebabnya perlu ditebus. Nanti kita dengan tubuh yang baru dan tubuh yang disebut tubuh kemuliaan, kita akan kembali memerintah bersama-sama dengan Dia. Wow, itu satu pelajaran dalam tersendiri. Tapi saya mau kembali ke sini. Cuman mau mengambil sari-sari dari sejak bulan Mei dengan berbagai pengajaran yang saudara terima dari depan. Saudara sendiri pasti ngalamin banyak hal. Nah saya mau bahwa bukan cuma di situ. Masih lebih banyak yang kamu akan ngalamin. Mari saya bilang yang terbaik semua di depan. Bukan di belakang. Semua. Dari janjinya, rencana dia buat saudara. Semua adanya di depan. Kolose 1, saya mulai dari sini. Kolose 1, 25 sampai 27. Sudah beberapa kali saudara dengar ayat ini. Nah kali ini ya, saya pertajam dia untuk membawa kita mengerti satu hal lagi. Aku telah menjadi pelayan jemaat ini sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ayat 26 dibilang, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu dibilang, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah ini yang saya jelasin. Semua cuman dia satu pribadi ini. Tapi ada kata rahasia. Saudara tahu. Gitu. Tertutup. Satu yang tertutup. Itu kata rahasia. Satu yang disembunyikan.
tersembunyi bagi Adam, bagi Abraham, bagi semuanya. Terus bilang, sekarang dinyatakan kepada kita orang-orang kudus. Nah waktu saya bilang, kamu orang kudus, kamu bisa percaya gak? Tergantung bagaimana kamu menafsirkan firman yang kamu baca tiap hari. Bayangin, ini tersembunyi dari turunan kepada turunan. Paulus katakan bahwa jemaat Kolose sekarang dinyatakan kepada kamu. Berarti bagi Musa juga tersembunyi. Alasannya saya pernah khotbah itu depan saudara. Bahwa karena orang perjanjian lama hidup dengan realitas yang di luar. Mereka belum ada Roh Kudus. Mereka nggak punya Yesus. Gitu. Mereka punya hukum-hukum. Nah saudara dan saya sekarang hidup dengan Yesus yang ada di dalam. Roh Kudus ada di dalam kita. Nah ini makanya dibilang rahasia yang tadinya tersembunyi sekarang dinyatakan kepada kita. Wow. Apa sih isinya dari semuanya? Nah saya sering sebut teologi apapun semuanya ditentukan di kalimat satu ini. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Inilah rahasianya. Christ in you, the hope of glory. Nah yang saya mau pertegas. Yesus di dalam saya. Udah segini aja. Nah itu dia. Kalau tadi saudara nyanyi ya. Terus tadi worship leader bilang kalau kamu katakan sehat, kamu sehat. Itu maksudnya. Segini aja. Gitu. Waktu saudara disebut ciptaan baru. Artinya gini. Kamu yang ini sebagai belum pernah ada dulu. Kris adalah ciptaan baru. Artinya dulu kris yang ini belum pernah ada. Apa itu ciptaan baru? Kalau menurut Alkitab. Ciptaan baru berarti Kristus yang saya bilang dari atas tadi. Pengharapan akan kemuliaan. Kristus itu tinggal di dalam setiap kamu dengan segala kepenuhannya. Pertanyaannya, udah segini aja. Kok gak ada buktinya? Itu. Dengar, apa firman sih? Kalau saudara baca, makanya gak dibilang firmannya Petrus. Gak dibilang firmannya Paulus. Selalu dibilang firman Tuhan. Firman Tuhan berarti imannya Tuhan. Waktu Tuhan berfirman berarti dia menaruh imannya di dalam apa yang dia katakan. Dengan kata lain, firman gak bisa gagal. Kita yang gagal. Kita yang gagal. Kamu dengar firman, tapi firman gak dapat tempat di hatimu. Apa buktinya? Waktu kekhawatiran menguasai kamu. Waktu kecemasan, ketakutan menguasai kamu. Karena ada fakta yang bilang ini, duit gak ada. Itu fakta memang. Tapi saya sudah bilang, firman gak dibatasi dengan itu. Firman gak bisa gagal, gak bisa. Itu imannya Tuhan. Hal ini membuat saya mau saudara ngerti satu. Bagi kita orang percaya, kita tidak kenal namanya nasib. Nggak ada nasib buat kita. Nasib itu fatalisme. Lihat, firman bisa buat apa aja. Kamu bisa berubah. Saya pakai kata ini, keajaiban selalu ada dengan kamu. Itu dia. Itu ciptaan baru. Gitu. Nah, dalam membaca firman, kita butuh Roh Kudus untuk menerangi apa yang kita baca. Sehingga kita ketemu arti yang kamu gak dapat di bangku kuliah. Kamu bisa ketemu pengertian-pengertian, pengharapan akan kemuliaan yang kita baca tadi. Gitu. Bayangin Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan tinggal di dalam saya. Apa yang membuat seperti gak ada bukti itu? Ini yang saya bilang. Kita
ada benalu-benalu yang menghalangi kita. Yang saya sebut benalu sebenarnya agama. Satu bentuk konsepsi yang salah. Saya pakai kata relikui gitu. Itu bicara benda peninggalan agamawi. Saudara bisa nonton. Nah itu penuh di kita. Kadang-kadang kita ngomong Tuhan di luar untuk dapat kesan. Bagus dia ya. Padahal kita tidak punya bukti apa-apa. Waktu saudara memilih, saudara mesti ambil keputusan. Saudara nggak pakai Tuhan kok. Kalau udah susah baru berdoa. Doa harusnya di depan, bukan di belakang. Doa itu sebelum kamu memulai apapun. Doa bukan waktu kamu nggak bisa baru doa. Itu yang salah. Nah itu yang saya bilang ada banyak hal yang merusak kita. Yang saya sebut roh agamawi itu tadi. Gitu. Yuk kita lihat kembali lagi apa sih firman. Dan bayangkan kalau dia hidup di dalam saudara. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Pada mulanya, in the beginning, pada mulanya. Sebelum ada apa-apa, dia bilang pada mulanya adalah firman. Jadi kalau dulu kita baca kitab Kejadian, nah sekarang Yohanes mempertegas. Tanpa Yohanes mempertegas, kita pikir itu cuma kata-kata aja. Kalau baca pada mulanya Allah menciptakan kan gitu. Nah Yohanes pertegas dia. Pada mulanya adalah firman. Siapa firman? Itu satu pribadi. Saya terusin ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Coba lihat. Bersyukur gak? Ini Allah yang kita sembah tadi. Yang dia ada di dalam kita. Saya terusin ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Gak ada yang terkecuali. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kalau saudara ngerti ini. Kenapa kamu gak andalkan dia dalam banyak, dalam semuanya? Itu dia. Tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini loh. Saya pengen bilang buat siapa aja yang saya kenal. Apalagi misalnya dia orang dekat. Saya bilang bisa gak? Andalkan dia dalam banyak hal. Kamu mau andalkan siapa? Sahabatmu. Dia bisa batalkan juga janjinya sama kamu. Sorry ya. Saya mesti jemput mama saya. Bayangin. Padahal dia udah janji mau makan sama kamu. Apa aja bisa batalkan. Semua yang dunia aja. Semua yang menggiurkan kamu. Dia bisa batal di tengah jalan. Tapi kamu punya satu pribadi. Yang dibilang segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia. Nggak ada yang terjadi. Terus ayat 4. Dalam dia ada hidup. Saya potong dulu. Tahu enggak? Kita ini mati sebenarnya. Kalau nggak ada Yesus. Secara daging. Kita masih hidup, tapi kita mati. Kenapa? Dosa. Kita mati itu artinya ini, terpisah dari Allah. Itu artinya mati. Jadi saudara sedang nonton di luar Yesus. Semua tuh kayak mayat-mayat lagi jalan aja. Mayat-mayat hidup. Kalau nggak ada Yesus. Dibilang di dalam dia, hanya di dalam dia ada hidup. Ayat 4 itu. Dan hidup itu adalah terang manusia. Semua sudah di dalam saudara. Waktu saudara jadi ciptaan baru. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Ini bukan gelap lampu mati di rumah. Ini bicara dunia yang gelap. Hidup yang gelap. Bayangin.
Nah, terang yang kamu punya bercahaya di dalam gelap. Jadi kita sama dengan semua orang lain, jalan dalam hidup yang gelap. Bedanya di dalam kamu ada terang yang membuka kamu bisa melihat di tengah gelap itu. Buka mata jasmani maupun mata hati kamu. Lihat kalimat ini bilang, kegelapan tidak bisa menguasainya. Semua berita buruk nanti akan begini, silakan datang. Tapi dia nggak bisa menguasai kamu. Nah, bisa nggak ini yang kamu pegang? Jangan izinkan kecemasan yang ambil alih. Izinkan firman dapat tempat di hati, bukan yang lain. Gitu. Kalau saya bilang terminologi itu sedang bicara satu ilmu yang menjelaskan pengertian. Jadi tadi kita lihat Yohanes pasal 1 itu ada satu ilmu yang menjelaskan pengertian tentang siapa sih Yesus yang kita sembah. Ya, Yohanes sedang bawa kita ke situ. Dia firman yang hidup. Nah, dalam kedaulatannya, wow, luar biasa. Allah memakai Yesus itu, menciptakan segala sesuatu yang ada. Berarti penciptaan bumi ini awal, Yesus di situ. Kira-kira gitu. Wow. Yesus adalah seperti apa ya? Bahan dasar penciptaan. Kira-kira gitu. Sayang sekali kalau ini kita lewatin begitu aja. Ya. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kata dijadikan itu dari kata ginomai. Nah, itu definisinya gini. Satu set lengkap genetik yang ada dalam sel atau organisme. Berarti waktu semua penciptaan dimulai, tidak ada satu detik pun yang terpisah dari Yesus. Genomai. Yesus di situ. Waktu penciptaan alam semesta. Penciptaan apa saja. Makanya saya bilang, Yesus itu kayak bahan dasar. Yang dengan itu segala sesuatu diciptakan. Bukan hanya diciptakan, ditopang. Artinya masih ada sampai hari ini karena Yesus. Ya, kira-kira gitu. Kenapa bumi belum hancur? Nah itu karena ada yang menopang. Siapa? Yesus. Wow. Kolose 1 ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ini cuman ayat memperjelas ayat. Gitu. Kalau tadi cuman bicara kitab Yohanes, ya udah bagus. Nah, saya pilih lagi surat-surat atau firman lain untuk mempertegas itu. Jadi kalau kita gabung tadi Kolose 1 dengan Yohanes 1 ayat 3, kira-kira saya bisa bilang gini. Tuhan Yesus itu pencipta, Dia penentu, Dia tujuan, dan Dia penopang. Kenapa kita tukar? Artinya saudara gak kenal Dia. Kita beragama. Saudara bisa nonton. Mungkin keluarga saudara. Ada yang tukar Yesus dengan apa? Dengan cinta, perkawinan, proyek, pangkat, apa aja. Kita gak, Dia pencipta, Dia penentu. Bayangin. Bukan itu, Dia tujuan. Dan Dia penopang.
Hanya Yohanes pasal 1 aja kalau sudah lihat. Saya ulang lagi ayat keempat. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu terang manusia. Bayangin. Kata hidup diterjemahkan dari kata zoe. Artinya kepenuhan hidup yang mutlak. Gitu. Nah dia di sini berarti kamu punya kepenuhan hidup. Lalu kenapa kita masih seperti itu? Itu yang saya bilang. Firman tidak gagal. Yang gagal tetap kita. Kamu berani gak mempercayai? Untuk itu sering kamu melawan akal sehat. Sering. Kadang-kadang aduh ini Tuhan tolong gak. Udah detik terakhir gitu. Tiba-tiba. Nah itu saya suka kata tiba-tiba. Ada proses. Tuhan sedang bawa kamu dalam proses. Kamu itu peperangan kan. Benarkah Tuhan? Karena kamu terbiasa dengan semua datang dari teman, dari orang, dari sahabat, karena misalnya kamu pejabat, hukum, aturan, semua yang akan menjamin kamu. Nah tiba-tiba kamu harus andalkan Tuhan, berarti kamu mesti iman. Nggak kelihatan kan? Nah gimana dong? Gitu. Dalam dunia bisnis, dalam dunia pendidikan, dalam dunia politik. Makanya pengajaran yang salah itu yang bikin kita kacau. Tuhan gak pakai politik sebagai kendaraan. Surga gak ada politik. Aduh dia gak butuh bantuan begitu. Jadi untuk apa kamu ada di dunia politik? Untuk kamu bisa jadi terang di sana. Kamu gak perlu gunain politik untuk nolong Tuhan. Bagaimana kamu bisa jadi terang di situ? Di dunia kerja, di dunia pendidikan, di dunia apa aja. Nah, kita dipanggil ke sana karena kamu sudah punya dia, kamu punya semuanya. Seperti yang kita terangin dari atas tadi. Wow. Bayangin, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Kolose 1 ayat 17 tadi. Zoe, saya ulang lagi ya. Itu kepenuhan hidup. Nah Yesus yang terang itu kalau dia hidup di dalam kita, kita kasih tempat buat dia. Kita dapat pencerahan kok. Betul saudara dengar apa yang saya ajar. Tapi tujuannya saudara dengar apa yang saya ajar untuk saudara ngalamin Yesus. Kalau saudara dengar semuanya. Kalau saudara bergantung dengan kita, wow. Kamu tanya 3 pendeta, jawabannya 3. Tambah bingung kan lo? Gitu. Saya cuma mau dorong saudara untuk, ayo bisa nggak kamu andalkan dia dalam setiap langkahmu. Kalau bisa itu jadi keputusan mutlak gitu.